gue tuh yang salah dan kurang dan jelek dalam diri gue itu adalah 10 menit. Cepat. Kalau gue bukan tipikal orang yang suka, kan banyak tuh orang yang betah di kamar mandi kan ada tuh. Ya maksudnya nggak cowok nggak cewek ya. Ada memang gitu. Teman-teman gue juga ada gitu yang betah di kamar mandi, betah di kamar mandi. Gue nggak tahu deh. Maksudnya entah dia lebih bersih atau punya ritual khusus, bla bla bla, gitu. Atau apa gitu. Kalau gue tipikal orang yang tidak betah di kamar mandi, jadi gue nggak betah di kamar mandi. Jadi gue mandi ya yang penting bersih gitu. Maksudnya segala macam segala macam aktivitas yang dilakukan di kamar mandi cepet. Enggak sih. Enggak kalau jijik tuh soalnya udah parah. Kalau gue punya habit itu pasti gue akan berubah dari kapan tahu. Enggak sih, kalau menjijikan gitu enggak ada, karena gue ngerasa pun gue nggak suka hal yang orang-orang dengan perilaku yang menjijikan gitu ya, karena menurut gue kalau bisa jangan, kalau bisa dihindari gitu. Karena gue cukup pembersih orangnya. Jadi gue nggak suka. Paling ada satu kebiasaan yang dari kecil sampai sekarang gue masih lakukan adalah gue memainkan ujung bantal. Jadi ada ujung bantal yang lancip itu sampai sekarang gue masih suka mainin dalam aktivitas apapun gitu. Bahkan kalau misalnya meeting di rumah aja gue lagi megang bantal kursi misalnya itu masih gue mainin. Itu kebiasaannya sih. Mainin ujung bantal. Ya ritual. Bahkan Citra sempat bilang kalau gue sudah dalam keadaan tidur tapi tangan gue masih bergerak mainin bantal gitu, kayak bisa digini. Jadi ujung bantal dilurusin ke telapak tangan gitu. Ya, gue rasa ini deh, mungkin karena udah puluhan tahun kali ya melakukan itu kali ya dari kecil ya, udah 2 tahun kali ya, jadi kayak terbiasa. Istri pernah protes nggak? Mainan ini mulu nih, mainan ujung bantal mulu, pernah nggak diprotesin? Alhamdulillah enggak sih, karena tidak pernah lupa memainkan istri. Bingung nih, aku nggak pernah memfavoritkan badanku ya. Rambut. Karena gue ngerasa istri juga suka ngomong kalau rambut itu bisa sangat berpengaruh ke mukaku gitu. Jadi kayak rambutnya beda dikit bisa jadi kelihatan tua banget, bisa agak beda dikit bisa kelihatan lebih muda kayak gitu. Jadi rambut itu cukup favorit karena cukup mendapatkan perhatian khusus dalam hal potong rambut. Iya nih, alhamdulillah nih rambut nih masih bagus-bagus aja, di antara yang lain udah mulai agak hilang-hilang gitu. Sering. Dulu sering, sekarang udah enggak. Jadi gue itu dulu atlet taekwondo sampai prapon. Jadi banyak yang nggak tahu. Nah, gue tuh selalu suka sama bela diri sampai sekarang. Jadi karena memang entah kenapa kalau di jalan atau lagi nyetir bla-bla, typically gue tuh yang salah dan kurang dan jelek dalam diri gue itu adalah selalu cepat emosian gitu. Nah, karena gue dari kecil, dari kelas 2 SD selalu dibarengi sama bela diri sampai sekarang. Memang kebiasaan jeleknya adalah setiap ada masalah cenderung berujung ke perkelahian secara fisik gitu. Ini jelek ya, tapi jangan ditiru gitu. Jadi sering begitu gitu sampai akhirnya kemarin maksudnya setelah Seventeen pernah kok gitu, sampai akhirnya ada orang yang ngomong kalau ya lo kan sekarang dalam tanda kutip dikenal gitu, udah nggak bisa lagi lo kayak begini nih gitu, berhenti terus ribut secara fisik, udah nggak bisa lagi gitu karena
salah atau benar itu lo tetap salah. Jadi gara-gara itu sih jadi agak ngerem sih, jadi stop sih. Jadi berusaha menyabarkan diri gitu. Jangan ditiru sampai jadi tangan kanan banyak yang nggak tahu juga sih sebenarnya. Tangan kananku ini tulangnya ini remuk sebenarnya. Ini remuk, semua ini remuk. Ini ada benjolan, ini remuk. Jadi tulangnya kalau misalnya semuanya lurus gitu, ini tuh tulangnya kalau di ronsen ini remuk. Tapi udah nyambung gitu. Soal kapan berdirinya Seventeen, di Wikipedia udah ada. Kayak lo tinggal googling kayak gitu. Ya kayak kapan berdirinya Seventeen? Kayak udah lo googling aja gitu. Ini cerita lucu sih. Jadi sampai waktu itu, maksudnya zaman anak-anak semua masih ada. Kan kita setiap single baru kan promo tuh, dan kan masih ada aja yang nanyain kapan berdirinya Seventeen gitu, sejak kapan Seventeen berdiri gitu. Anak-anak tuh saking bosannya tuh pengen protes tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak setiap ditanya sejak kapan berdirinya Seventeen, anak-anak selalu jawab Seventeen berdiri tiap pagi gitu. Kan ambigu ya. Serius itu kayak what? Ya habis gimana? Habis ketawa, enggak, maksudnya kita memberdirikan niat kita untuk bekerja. Wow, baru dibelang-belangin deh. Apapun sih ya, apapun. Sebenarnya apapun pertanyaannya, maksudnya biasanya jenis-jenis pertanyaan yang gue sangat senang banget jawabnya adalah jenis-jenis pertanyaan yang tidak textbook. Indonesia, I love Indonesia, I love my country. Gue cinta banget, gue paling enak deh. Karena maksudnya ya dengan segala macam kelebihan dan kekurangan ya. Cuman gue pernah, maksudnya kan gue cukup sebelum pandemi kan gue cukup sering tuh keluar gitu, jalan-jalan, keluar, lihat bagian lain dari dunia ini. Bagus-bagus semuanya gitu. Tapi entah kenapa pada saat gue pulang Indonesia, gue ngerasa nggak ada yang lebih nyaman dan nggak ada yang lebih rumah lagi dari Indonesia. Ya kan kalau tinggal di sana udah nggak keren lagi kali sana. Nah, udah biasa aja. Bisa hilang. Gue ngerasa bisa. Kayak kalau hilang bisa melakukan hal apapun yang gue mau. Apapun itu agak menyeramkan sih. Tapi apapun itu gue bisa lakukan gitu. Yang sesuai dengan idealis dan pemikiran gue itu kayak misalnya tapi kalau gue kepikirannya hal-hal baik sih, alhamdulillahnya gitu. Cuman kayak misalnya gue ngeliat misalnya kan banyak tuh di jalan misalnya nih ini contoh simple case aja, kita ngeliat di mall misalnya ada orang yang ART makan sama bosnya gitu. ART-nya nggak disuruh makan, disuruh jaga anak-anaknya, bosnya yang makan dengan lahapnya. Gue kadang agak suka sebel. Gue mikir gitu, gue bisa hilang, gue kan curi dompet di bosnya, terus gue selipin ke dalam tasnya si ART itu, gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh, ya kayak sosok Robin Hood gitulah. Tapi ya itu kan khayalan aja. Oh, ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya, agak bingung gitu. Kalau pengen menjadi orang lain, pengen menjadi siapa dan apa? Karena apa? Enggak sih, alhamdulillah, gue nggak pengen jadi siapapun sih. Gue cuma pengen jadi diri gue yang lebih baik lagi. Itu sih yang selalu gue pengen, gue pengen jadi diri gue tapi dalam versi yang jauh lebih baik. Kalau pengen jadi orang lain, gue rasa gue nggak pengen, karena menurut gue setiap orang pasti punya masalah, pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan gitu. Belum tentu gue sanggup menghadapi masalah dia gitu. Jadi gue tadinya pengen jawab misalnya gue pengen jadi Mark Zuckerberg gitu yang punya Facebook, tapi ntar dikasih masalah terus gue pening lagi kayak lo kan bukan Mark gitu, lo kan Ivan gitu, kayak gak nyampe otak lo gitu. Jadi
kayak enggak deh. Maksud gue ya orang tercipta dengan masalahnya sendiri gitu. Ntar Facebook rugi gara-gara gue kan gak lucu. Gue cuma pengen jadi gue yang versi yang lebih baik lagi gitu. Kalau nggak salah dulu sama anak Seventeen deh kalau nggak salah ya. Waktu itu gue di prank itu. Ini kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah waktu itu abis manggung apa gitu ya. Kalau nggak salah ya waktu itu ya. Malam-malam itu gue udah tidur, terus gue dibangunin secara tiba-tiba gitu sama anak, sama Herman, Bani, sama Almarhum Andi, itu dibangunin. Terus kayak, sob, bangun sob, inbox gitu. Maksudnya acara pagi gitu. Karena itu masih gelap, iya itu malam gitu. Jadi gue berpikir itu udah jam 5 gitu, karena waktu itu kan standby jam 5:30, jam 6, jadi gue cepet mandi. Padahal itu masih jam 1 malam, jadi kayak itu agak ngeselin sih. Maksudnya gue udah mandi, udah rapi, ternyata itu masih jam 1 malam. Gue pengen punya perusahaan sendiri. Gue beberapa kali punya usaha, beberapa kali punya perusahaan, tapi selalu berakhir dengan kegagalan, belum berhasil gitu ya. Pintu-pintunya belum berhasil gitu. Nah, yang sampai sekarang tercapai itu, gue pengen punya perusahaan sendiri, di mana gue bisa bermanfaat untuk orang dengan skala yang jauh lebih banyak gitu. Karena menurut gue senang aja senang banget gitu. Percaya atau enggak, sebenarnya manusia itu, karena menurut gue gini, berteori lagi, menurut gue manusia itu mempunyai sifat dasar bahagia melihat orang lain bahagia. Menurut gue sifat dasarnya itu. Jadi yang belum sampai itu punya perusahaan di mana gue bisa membuat orang lain bahagia tapi dalam skala yang jauh lebih banyak.